Lini depan memang masih menjadi PR Igor Tolik untuk menentukan siapa yang menjadi tumpuan utama. Setelah Matrikardi ditarik keluar, lini belakang Persib agak kurang nih Pak. Persib sejauh ini 12 pemain asing, berarti kan satu yang dikorbankan. Iya, Ramon lah. Harusnya sih dengan kekuatan Persib yang sekarang, Persib bisa berbicara banyak gitu ya. Mungkin Andrew Yung sama Balsa Sekulit, saya mah Balsa lah. Persib itu tidak cocok untuk pemain muda sebenarnya karena banyak potensi pemain muda yang hilang begitu saja gitu di Persib itu lebar gitu. Iya Pak, benar-benar Tom Haye kakara main, panona geus biru itu naon Pak? Apal teh Pak ya? Itu Nyok Maung. Tapi langsung dikeluarkan ya oleh Coach Igor ya, dengan emosinya tidak terlalu emosian lah. Emosian, can gajian gitu. Mau mungkin atau gitu. Persib mah tuh rajin gajian lagi. Tapi kita lihat di match Dewata Challenge 2026 saat Persib lawan Bali ya Pak di final. Persib ini saya kaget nih Pak, waktu lini depannya itu diisi oleh Ragnar, Beckham dan juga Barros. Kirain saya Ragnar itu digeser ke tengah gitu, jadi striker gitu. Ternyata Barros gitu. Gimana sih Pak lini depannya gitu? Kalau Igor menurunkan line up-nya seperti itu. Tapi kalau lihat dari permainan terakhir lawan Bali nya, Igor masih menerka-nerka, belum pasti sih di lini belakangnya sudah terlihat akan siapa yang menjadi tumpuan utama Matrikardi dan benar Matrikardi. Lini tengah Haye pastinya pastinya akan ditemani Matsuda gitunya, ada Malis, nah mungkin Markov juga. Tapi di lini depan memang jadi bukan PR-nya tapi lebih ke karena lobating pemain gitu jadinya, terus secara kualitas permainan mereka sama gitu. Yang membedakan ya paling dari sisi karakter permainan gitunya. Contohnya misalkan Menalo tuh kan bukan pemain yang bisa crossing ya, benar. tapi pemain yang bisa masuk ke dalam gitunya. Ragnar bisa crossing gitunya, Peralta bisa masuk ke dalam, bisa crossing. Jadi lini depan memang masih menjadi PR Igor Tolik untuk menentukan siapa yang menjadi tumpuan utama, tapi kemungkinan besar Igor akan menentukan pemain siapa yang akan dilawan jika gitu. Tapi lini depan juga jadi PR ya Pak, karena Persib juga kayaknya harus butuh striker lagi nih. Apalagi kan Persib dari striker punya Ramon Tanke sama Balsa Sekulit kan? Dan juga Ragnar bisa jadi opsi kan sama Baros mungkin ya. Ya jadi PR juga sih. Soalnya kan Ramon kemarin cedera bahu kan ya sama Alhamdulillah sih. ya kesayangan sama pemain lah. Berharap main lah. Dan juga Baros juga, tapi rada kurang nih Baros dari kalau misalkan dia digeser ke tengah gitu. Dia lebih bagus bermain di wingers, soalnya dia sering turun ke bawah gitu. Tinggal di lini tengahnya nih, apakah kita belum lihat ya Profesor Tom Haye memainkan playmakernya seperti apa gitu. Soalnya pertandingan kemarin masih belum ini sih ya, wajar sih ya masih bergabung masih gitu. Emosi karena kekalahan di timnas bisa jadi. Bisa sih maki ya. Ya pulang deh lah ke Bandung dipelukan mau ke botol gitu ya. Dan juga di lini belakang ini cukup kaget ya, soalnya kemarin Loncar main nih. Tapi ya masih oke lah, masih adaptasi gitu ya. Tapi setelah Matrikardi ditarik keluar, lini belakang Persib agak kurang nih Pak. Berarti Matrikardi ini bisa jadi starter wajib ya bagi Igor gitu ya. Ya pengganti Barba. Ya kemarin kalau lihat pertandingan kemarin gitunya, lihat Daniel Loncar main di belakang memang rada was-was ya. Beberapa kali main to main markingnya lepas, satu lawan dua satu elek gitu ya. Headingnya beberapa kali lepas gitu ya, padahal dari sisi postur tubuhnya cukup tinggi. Tapi masihnya entah itu baru adaptasi gitu ya dengan permainan Persib gitu ya, atau memang kemampuannya ya sebatas itu gitu. Itu yang
lebar gitu karena kan Persib tuh sejauh ini 12 pemain asing. Berarti kan satu yang bisa dikorbankan. Iya, betul. Ramon lah. Ramon wajib. Lebar. Ya, kalau kita berbicara soal line up Persib gitu ya, benar sih Pak. 12 pemain asing gitu ya. Dan juga Igor juga harus chemistry sih. Apalagi kita baru kedatangan CB baru kan, Oncar gitu. Belum mungkin chemistry-nya belum nyatu gitu ya. Kepulangan timnas juga gitu. Ya banyak sih kasus-kasus baru gitu ya. Yang mungkin nanti di SCL tuh mungkin permainan lawan Bali belum memuaskan nih Pak. Kita mungkin gak layak gitu ya. Bukan gak layak, masih kurang gitu untuk bermain di ACL tuh gitu. Apalagi di ACL tuh lautnya berat-berat gitu. Ada Melbourne, ada FC Seoul, ada Vietnam, lawan Vietnam juga, klub Vietnam. Sama yang terakhir Manila Tiger. Ya lawan Manila mah menang lah. Bismillah ya. Ramon main. Tapi Jaya untuk Persibnya di ACL memang bisa menjadi tantangan besar ya di musim ini. Karena kan di musim lalu kalau melihat dari kekuatan klub gitu ya, Persib memang diumumkan bisa lolos. Yeah. Tapi di ACL musim ini lihat kemarin klub di grup E ya dengan nama-nama besar. Ya benar ya. Ada Was, ada deg-degan oke sih gitu ya. Yang harusnya sih dengan kekuatan Persib yang sekarang Persib bisa berbicara banyak gitu ya. Di ACL punya minimal bisa lolos grup D lah ya. Apalagi kan ini depan Persib udah mewah gitu ya, kan ada Peralta kemarin yang pengen main di ACL tuh gitu ya, sama Borneo kemarin di ACL biasalah. Ya kita masih belum lihat nih Pak Igor meraciknya kayak gimana, apalagi kan sekarang Persib baru tiba baru mulai latihan lagi ya di Bandung gitu ya. Saya masih bingung paling gimana nih Pak, duel-duel yang enak gitu Pak di sayap gitu ya, misalkan Menalo sama siapa gitu. Jika nanya, namun lihat komposisi lini depan yang dimiliki Persib gitu ya, Menalo dan Ramon tidak akan menjadi lini depan yang cocok gitu ya, karena Ramon lihat dari dulu pas main di Liga Kamboja gitu ya, gol terbanyak dilakukan Ramotnya melalui kepala. Sedangkan berarti kan pemain sayapnya harus bisa crossing bagus gitu. Sedangkan Menalo kan beberapa kali match dengan Persib belum melakukan crossing yang bagus gitu ya, tapi tusukannya bagus. Ya, tapi apalagi gocek-goceknya Pak kalau harus ya Pak. PR-nya harus disandingkan dengan pemain sayap yang bisa crossing gitu ya. Beckham salah satunya mungkin bisa jadi. Sadil juga bisa. Sadil gitu. Sadil, Beckham, Peralta, Ragnar itu bisa menjadi opsi yang pelayanan Ramon gitu ya. Tapi bahasa psikolit semuanya kita mah bola kumaha bisa ditajong gitu, bisa jadi peluang jadi cetak gol gitu, karena shot on goal nanti kemarin pas beberapa main di Persib kan cukup tinggi oke. Tapi Luka Menalo ini menarik nih Pak, apalagi waktu match awal Piala Presiden gitu Pak. Masih kagok ya, masih ragu-ragu. Sekarang kan udah bisa gocek-gocek gitu ya, apalagi kemarin mewah lah ya, selebrasinya juga mewah gitu ya. Ya mungkin Persib apakah bakal beli striker lagi, kita kan tidak tahu gitu ya. Kan dirumorkan juga katanya ada nih striker namanya Adam gitu, nggak usah dari luar gitu. Dan Pispik itu juga umurnya udah rada tua sih Pak, 32 tahun gitu, tapi kita tidak tahu gitu. Secara statistiknya juga kurang memuaskan nih Pak kalau kata Boboto gitu. Ya mungkin kiper sih Pak butuh. Tapi yang jadi kendala Persib di 2 tahun terakhirnya ketika pembelian striker pembelian pemain asing gitu kadang gagal gitu, banyak yang gagal gitu. Beda jeung pemain contoh misalkan Borneo gitu ada dapat pemain asing itu pemain benar-benar memiliki dampak signifikan gitu ya ke klub, ke permainan gitu. Persib kan musim lalu benar-benar bagus kan, Barba, Asida gitu ya, terus Matrikardi tengahnya Luco kan, tapi tidak memberikan dampak yang signifikan gitu. Striker gitu. Ya mungkin Andrew Yu juga masih kan masih kurang dari DDS ya, tapi lebih ya better lah daripada Ramon gitu.
Jadi mungkin Andrew Yung sama Balsa Sekulit, saya mah Balsa lah. Tapi aya bocoran kan tanggal 25 Agustusnya ada launching jersey barunya. Di spill ada pemain baru 3. Jersey Pak, sama lah Jersey. pemain anyar. Yang suka kan. Ya. Tapi Ya. dan pasti data walaupun pemain baru pasti pemain lokal gitu. Apalagi pemain muda-mudanya juga pasti susah bersaing gitu ya sama pemain mewah dari Ya. skuad Persib. Persib itu tidak cocok untuk pemain muda sebenarnya karena banyak potensi-potensi pemain muda yang hilang begitu saja gitu di Persib kan lebar gitu. Soalnya Persib sudah di kancah Asia. Ya memang harus benar-benar menilainya 7 itu nggak semua bisa di Persib minimal kudu 8 gitu. Ya contohnya Beckham lah gitu ya. Beckham dulu masuk yang Gianzola gitu ya, umurnya masih muda. Ketika disandingkan walaupun secara kemampuan Gianzola bagus tapi Beckham lebih halus gitu. Makanya Gianzola kan tersingkirkan. Ya, kita tunggu saja. Penasaran ya Pak, jersey? Belilah. Ayo BJB-an kok kenapa? Belilah wajibnya fotonya. Beli ori lah ya. Ori aku wajib. Murah dah. Kita tunggu episode selanjutnya lah ya.